Dulu tuh waktu gue SMP, gue tuh lumayan sering pergi berdua sama mak gue. Jadi paling sering sebenarnya ke mall. Nah suatu hari ini mak gue minta temenin untuk ke klinik kecantikan. Itu pertama kalinya gue kesana, dan mak gue juga pertama kalinya untuk treatment. Jadi gue bersemangat sekali pas diajak kesana, dan berpikir dari rumah kayak, wah treatment nih, gue juga pengen treatment. Karena ya sebagai bocil genit yang ingin glow up gitu, gue excited parah dia pokoknya. Tapi sampai sono lo tau apa? Gue kagak di treatment, cuma mak gue doang. Jadi gue di sana tuh cuma nemenin, ya bener-bener nemenin, nunggu tuh ada kali sejaman lebih. Perasaan hati dongkol, tapi gue nggak berani ngomong pada saat itu. Jadi pas nyampe rumah baru gue bilang, karena gue tahu minggu depan mak gue akan balik lagi ke sana. Jadi gue minta untuk treatment, ikut treatment juga buat minggu depan. Terus gue nggak diizinin karena pada saat itu gue kelas 1 SMP yang umurnya masih belasan tahun, di bawah umur banget. Itu berapa sih kalau kelas 1 tuh? 14 ya, umur 14 atau 13 tahun gitu. Pokoknya kayak masih kecil, dan sebenarnya muka gue juga gak kenapa-napa, cuma ya kusem aja gitu. Jadi kayak ya emang tidak seharusnya lo facial di umur segitu, tapi gue kan gak mau, karena gue melihat mak gue setelah treatment tuh mukanya kayak bener-bener glowing, mulus, cakep, bersih gitu. Jadi gue juga pengen. Akhirnya lo tau apa? Gue ngumpulin duit dan gue memutuskan untuk pergi treatment sendirian. Jadi buat lo semua yang sering nanya kenapa gue berani keluar atau jalan sendirian, ya emang gue dari dulu udah berani. Lo bayangin aja noh, pergi treatment, udah pertama kalinya treatment sendirian pula. Tapi gue gak di tempat mak gue, karena di tempat mak gue mahal. Gue kemana? Gue ke Detos. Gue keliling-keliling, akhirnya gue menemukan facial di salah satu salon yang ada di Detos. Harganya murah, cuma berapa ya, 50.000. Ya udah, akhirnya gue masuk lah ke dalam gitu. Terus treatment deh nih, excited banget gue pertama kalinya kan. Terus muka gue dibersihin, dicabut komedonya, itu bener-bener cepet banget. Mungkin kan emang gue gak punya terlalu banyak komedo, kayak kurang dari 15 menit udah kelar. Terus tiba-tiba mbaknya ngomong, mau sekali dimaskerin gak kak? Gue bingung kan, kayak bukannya facial ini udah termasuk masker ya. Terus gue bilang aja kayak, iya mbak sekali dimaskerin. Udah selesai dimaskerin langsung lah bayar. Pas gue bayar, gue inget banget gue cuma bawa duit 80.000, dan gue udah bilang kan harga 50.000 di banner sebelum masuk salon. Pas bayar berapa mbak semuanya? Mbaknya nanya, tadi sekali dimaskerin gak kak? Gue bilang iya. Totalnya jadi 75.000. Gue yang kayak, hah? Ini, terus gue bilang kan, oh ini jadi 50.000 tuh beda sama masker? Iya kak, beda. Masker facial 50.000, masker 25.000. Gue yang kayak, masker apaan 25.000? Untungnya duit gue masih bisa goceng, bisa untuk gue naik angkot pulang ke rumah. Sumpah dari situ gue gak pernah bawa duit pas-pasan lagi ke suatu tempat deh. Gue mau cerita horor, tapi sebenarnya ini tuh nggak horor banget sih ceritanya. Cuma kayak gue mau cerita aja karena gue gabut, dan gue nggak akan masukin sound horor ya, karena kayak di video kemarin banyak yang bilang, Min gak usah pakai lagu-lagu horor serem kayak gini dong. Oke, nggak akan gue masukin, ini bener-bener pure, nggak gue edit nih video. Ini gue diceritain sama temen gue, jadi ini pengalaman tantenya sendiri. Jadi suatu hari tantenya ini lagi mau ke suatu gedung. Kayaknya waktu itu mau ngurusin pajak deh, gue juga agak lupa karena temen gue diceritain udah lama deh. Pokoknya mau ngurusin pajak, udah lama gak kesana. Yaudah datang ke sana sekitar jam 7, jam 8, tapi sepi. Kayak seharusnya jam segitu adalah jam orang ngantor gak sih? Kayak udah seharusnya 1-2 orang udah pada ada di kantor kan, tapi itu bener-bener gak ada orang. Dan lampunya tuh mati, jadi bener-bener cuma ada cahaya dari luar aja gitu, bener-bener mati. Tapi tantanya gak berpikir yang aneh-aneh atau gimana, karena mungkin aja ada yang habis ultah gitu semalam, terus kayak pada ketiduran semua karena habis party semalaman di warung wow, live musik nggak dong. Tapi kayak mungkin aja nggak sih, kayak tantenya sangat-sangat positive thinking. Masuk ke gedung, tantenya langsung naik lift, pencet lantai paling atas, karena kantornya di lantai paling atas. Kita umpamain aja di lantai 15. Nah sebelum sampai lantai 15, tiba-tiba tuh liftnya berhenti di lantai 9. Pas kebuka liftnya tuh bener-bener langsung lorong dan gelap banget. Di situ nggak ada cahaya sama sekali, bener-bener lorong gelap. Terus tantenya bingung kayak, ini lift berhenti kan kalau ada yang mencet, ini bener-bener nggak ada orang sama sekali. Di situ udah mulai nggak enak. Yaudah akhirnya tantenya tutup lagi liftnya, naiklah sampai ke lantai 15. Sampailah di lantai 15, tantenya turun. Terus itu keadaan sepi, dan ada satu cowok mas-mas nih lagi beresin barang, kayak masukin barang ke dus-dus, kayak nggak tahu kurir nggak tahu OB deh pokoknya. Ditanyalah ke mas-mas ini kan tantenya, mas ini kantornya udah tutup atau emang belum buka atau gimana? Terus masnya bilang ini udah pindah, jadi kantornya udah nggak di sini lagi, dan emang ini semua gedung nih rata-rata kantornya udah pada tutup semua bu gitu. Terus akhirnya tantenya bilang, oh udah pindah ya, makasih ya mas segala macam. Terus cabutlah nih ke bawah. Pas turun keluar udah terang kan, itu ketemulah sama tukang ojek. Si tukang ojek ini heran kan, kok dia keluar dari gedung ini. Terus ditanya nih sama tukang ojeknya, mbak dari mana? Terus habis itu ditanya, oh ini pak saya tadi mau ke kantor di lantai 15 tapi dia udah tutup, segala macam diceritain. Terus tadi ketemu juga sama orang katanya udah tutup, makanya saya ke bawah lagi gitu. Terus kayak si tukang ojeknya bener-bener bingung. Terus dia bilang, loh di atas ada orang, ini kantor udah 1 tahun tutup. Itu tantanya shock, dan yang kayak tadi dia ngomong ada orang di lantai 15 dan liftnya
kenapa bisa jalan kalau udah 1 tahun gedungnya nggak dipakai, ngerti nggak sih? Kan seharusnya kayak listrik segala macam udah nggak ada, walaupun emang tadi pas masuk lampunya mati, tapi liftnya jalan cuy. Kayak itu siapa